Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak sekalian, kita akan membahas penyelesaian soal-soal modul mandiri yang sudah kalian kerjakan pada program praktik kerja lapangan pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 11 tahun 2022. Jadi di modul itu ada 5 soal yang sudah Bapak berikan, dan kelima soal tersebut adalah yang pertama, menganalisa kaidah tangan kiri Fleming dengan gambar dan sketsa. Yang kedua, melihat perbedaan antara motor listrik arus searah dan motor listrik arus bolak-balik. Yang ketiga, itu menggambar dan menjelaskan karakteristik motor seri dan motor universal. Yang keempat, di mana aplikasi motor universal dapat ditemukan penggunaannya. Kemudian yang kelima, membuat skema rotor dan stator sehingga terbentuk sebuah motor listrik. Baik, kita lihat soal yang pertama. Nah, kaidah tangan kiri Fleming mengatakan bahwa arah gaya sebanding dengan arah arus dan medan magnet. Pada contoh gambar di sebelah kiri, ini tanda positif dan pada sisi yang lain tanda negatif. Kemudian garis biru bertanda panah ini menandakan I atau arus, dan garis merah ini menandakan B atau medan magnet. Diumpamakan pada gambar di sebelah kanan ada sepasang magnet di mana ada garis gaya magnet, kemudian sebatang penghantar berada di antaranya. Fleming mengatakan bahwa F atau arah gaya sama dengan I atau arus dikali dengan B atau medan magnet. Jadi itu kaidah tangan kiri Fleming. Kemudian yang kedua, perbedaan motor listrik AC dan DC. Di dua gambar ini, sebelah kiri ini menandakan karakteristik motor AC, sedangkan sebelah kanan menandakan karakteristik motor DC. Pada kedua gambar ini jelas kita lihat bagaimana arah grafiknya. Misalnya salah satu saja klasifikasi C, kita lihat iya ada lonjakan kemudian turun pada speed yang tetap. Sedangkan untuk gambar sebelah kanan garisnya turun dan berhenti di sini. Jadi di sini sudah kelihatan bagaimana perbedaan karakteristik startnya. Yang lainnya bahwa motor AC itu digerakkan arus AC, sedangkan motor DC digerakkan dari arus DC. Pada motor AC konversi arus tidak diperlukan, sedangkan motor DC diperlukan. Kemudian motor AC digunakan di mana kinerja daya dicari untuk waktu yang lama. Motor DC digunakan di mana kecepatan motor perlu dikontrol secara eksternal. Motor AC bisa satu fasa atau 3 fasa, sedangkan semua motor DC adalah satu fasa. Pada motor AC, armatur tidak berputar sementara medan magnet terus berputar. Dan pada motor DC, angker berputar sementara medan magnet juga berputar. Nah, perbaikan motor DC itu memang cukup mahal. Sedangkan pada perbaikan motor AC itu tidak terlalu mahal. Motor AC tidak menggunakan sikat, dan pada motor DC menggunakan sikat. Sikat yang dimaksud adalah sikat arang. Motor AC memiliki umur yang lebih panjang, dan untuk motor DC tidak memiliki umur yang lebih panjang. Kecepatan motor AC hanya dikontrol dengan memvariasi frekuensi arus, dan untuk kecepatan motor DC dikontrol dengan memvariasi arus bulitan dinamo. Motor AC membutuhkan peralatan start yang efektif, seperti kapasitor untuk memulai operasi.
Sedangkan untuk motor DC tidak memerlukan bantuan eksternal untuk memulai operasi. Nah, karakteristik motor universal dari grafik ini perbandingan antara kecepatan dan beban. Semakin rendah beban, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Berputar pada kecepatan rata-rata bila bebannya juga rata-rata. Dan apabila bebannya dikurangi, maka kecepatannya akan naik. Jadi jelas karakteristiknya, kalau bebannya semakin tinggi, maka kecepatannya akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila bebannya semakin rendah, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Nah, aplikasi motor universal dapat kita lihat misalnya seperti ini. Beberapa peralatan di rumah tangga seperti ini. Ini mungkin kalian paham. Ini mixer, ini blender. Dan ini biasanya digunakan di penjahit. Pengatur kecepatannya, ini motor universal ya. Kemudian di pertukangan, ini biasanya kita sering menemukan bor listrik semacam ini. Jadi ini aplikasi dari motor universal. Nah, skema rotor dan motor listrik. Di sini dapat kita lihat bagaimana satu buah motor listrik yang sudah dibongkar. Ada beberapa bagian-bagiannya dapat kalian perhatikan, misalnya tutup pelindung pipa solar di bagian belakang, sudah tutup kapasitor. Berarti ini jenis motor kapasitor. Kemudian ada saklar start dalam, kemudian ada stator, rangka, kapasitor, saklar start berputar, kipas dalam, poros, tutup depan, bearing, cincin akhir, dan lain sebagainya. Ini merupakan skema terbuka. Sedangkan skema rangkaiannya adalah seperti ini. Ini ada sebuah saklar sentrifugal. Kemudian ada lilitan utama dan ada lilitan bantu, sedangkan ini rotornya. Antara rotor dengan lilitan atau statornya itu tidak terhubung, kecuali ada garis-garis kayak magnet yang memotong rotor tersebut. Antara lilitan utama dan lilitan bantu itu punya fungsi masing-masing. Lilitan bantu hanya berguna pada saat starting, membuat slip pada rotor sehingga rotor bisa berputar. Nah, kemudian ini satu lagi contoh dari skemanya. Lilitan utama, lilitan bantu tetap ada C dipasang di sini. C ini gunanya untuk memperbaiki split antara lilitan bantu dan lilitan utama, sehingga misalnya IS dan IM itu akan berbeda. Karena perbedaan itu, maka kekuatan magnet pada lilitan utama dan lilitan bantu itu akan berbeda. Karena berbeda, maka terjadi slip atau perpotongan yang tidak seimbang, menyebabkan rotor akan berputar. Baik anak-anak, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.